Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Pertama, tidak lupa tetap saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya, selalu support dan dukung. Tidak lupa rasa bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, pada guru-guru kita yang sudah banyak memberi pencerahan pada perjalanan hidup kita. Untuk kesempatan malam ini kita masih sinau bareng lagi sambil ngopi. Yang kita bahas untuk malam ini penerapan ilmu nafas dan sugesti. Untuk menerapkan segala ilmu pernapasan atau teknik-teknik pernapasan yang ingin panjenengan gunakan, mungkin untuk penyembuhan, mungkin untuk pengisian, pemagaran, penghilangan energi negatif, panjenengan tetap harus dibarengi menggunakan yang namanya sugesti. Karena sugesti ini yo penting. Ilmu nafas itu hanya membangkitkan energi. Tergantung sugesti panjenengan, dari tujuan panjenengan mau dipakai untuk apa gitu. Jadi tidak sekedar pernapasan saja. Kekuatan rasa, kekuatan pikiran, niat, tekad, tujuan yang jelas itu juga penting. Agar energi yang sampai dorong ini juga sampai sesuai apa yang ingin panjenengan harapkan. Banyak contoh-contohnya, kayak pengisian benda gitu. Nah, untuk pengisian benda kan berarti sampean punya tujuan. Benda itu sampean isi untuk apa? Contoh untuk pengelarisan, contoh untuk jaga diri. Mungkin orang minta kepada panjenengan untuk dibuatkan jimat atau apa. Nah, berarti di situ pernapasannya yang harus sampai lakukan bisa pernapasan dada atau perut, bisa. Kalau pengen lebih masuk sugestinya itu di pernapasan dada, tapi sugesti sampean itu kan punya. Ini tujuan sampean untuk apa mau ngisi benda ini? Oh, siapapun yang bawa benda ini nanti terhindar dari serangan-serangan musuh, bisa. Berarti untuk keselamatan. Nah, memasukkan energi ke benda ini kan kita juga memakai sugesti itu tadi yang mengantarkan. Jadi ada tahapannya. Agar apa? Ya sampean itu ndak bingung gitu loh dalam menjalankan ilmu pernapasan, itu ndak bingung. Mengaktifkan cakra tubuh ya berarti kan juga butuh sugesti. Dari pikiran panjenengan sugesti itu lari sehingga pernapasan itu bisa sampai ke titik-titik cakra dalam diri panjenengan. Cuma yang saya sering berikan kepada panjenengan itu cuma pernapasan 4 titik itu sudah membuka seluruh cakra pada tubuh panjenengan.
otomatis sudah terbuka, usah dibuka lagi. Sama nanti untuk penyembuhan ibaratnya sampai mau menetralkan orang kesurupan gitu, itu tadi pernapasan juga pakai tetap sugesti. Orang kesurupan itu masuknya alam bawah sadar. Sampean harus tahu dalam tubuh itu yang peka ke alam bawah sadar itu bagian mana, pundak. Jadi untuk menyembuhkan orang yang kesurupan ya sampean pegang pundaknya. Sugestinya sampean tarik lewat pernapasan itu tadi. Sama ya sembuh. Kalau 3 kali sampean tepuk, sampean tarik lewat pernapasan dia tidak sembuh, berarti dia kesurupannya bohongan. Orang kesurupan yang benar itu tidak bisa ditanya, nggak ngaku, nggak bisa ngobrol, itu nggak ada. Orang yang benar-benar kesurupan itu hanya ngamuk. Karena apa? Yang naik di situ sugesti dirinya dari amarahnya. Jadi sampean harus tahu kesurupan yang dibuat-buat atau kesurupan yang sebenarnya. Kalau kesurupan yang sebenarnya itu tenaganya luar biasa, bisa 5 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bahkan kalau full itu bisa 10 kali lipat tenaganya. Dan tidak bisa diajak ngomong, itu tidak bisa. Ditanya jawab itu tidak bisa. Itu baru kesurupan yang benar. Bukan jin juga yang menyurupinya, tapi apa? Karena dia tidak mampu menahan amarah dalam dirinya. Makanya sering saya sampaikan, di saat sampai meditasi, jangan pernah menahan nafas di dada terlalu lama. Karena apa? Itu nanti bisa menyebabkan kita kesurupan. Jin itu tidak mau nyurupi manusia. Kalau ada orang bikin kesurupan, katanya menarik dari gunung mana atau tempat mana, tarik, dimasukkan dalam tubuh orang itu kesurupan, itu permainannya hanya sugesti. Jinnya tidak ada. Murni itu sugesti. Taman boleh tanyakan ke yang peragakan itu. Nah, orang yang kesurupan ini mengikuti sugestinya. Cara melepaskannya ya pakai sugesti dan pernapasan. Kan menarik, masukkan ini pakai pernapasan. Gerakannya itu bisa menjadi sugesti pada dirinya. Dia kan tahu sudah mau diambilkan jin dari mana, setan dari mana. Itu sebenarnya disugesti itu. Makanya pemahaman itu pentingnya di situ. Pemahaman itu sangat penting. Nah, ilmu nafas bila dibarengi dengan sugesti yang kuat, maka panjenengan juga akan memiliki energi yang luar biasa. Afirmasi itu kan harus bersamaan antara ilmu nafas dan sugesti diri yang kuat. Kalau hanya sugesti saja tanpa pernapasan, afirmasinya juga ringan, tidak mudah terwujud. Tetapi kalau kita melakukan afirmasi didorong oleh energi pernapasan, ya maka afirmasi kita itu ya menjadi sesuatu yang luar biasa, mudah tersambung ke alam semesta. Nafas, sugesti, keyakinan diri itu modal. Kalau sampean ingin menjadi spiritual yang handal, ya modalnya di situ. Nanti kalau keyakinan diri sampean lemah, ya sampean mudah diserang orang. Mudah. Buangi sedikit aja sudah bingung sampai. Ini kena serangan Kang, ini kena ini Kang. Udah banget. Benteng untuk diri kita itu adalah keyakinan kita. Mental kita itu adalah benteng yang luar biasa untuk diri kita dari serangan goib ataupun
nggak goib. Intinya di mental kita sendiri. Kalau pengen jadi spiritual, ya mentalnya harus luar biasa. Nggak usah ikut-ikutan. Yang lain bisa ngelihat penampakan, kok saya enggak doang. Sudah kesana kemari, buka ini kok enggak bisa ngelihat. Ya mentalmu bagus kok. Kamu enggak mudah tersugesti kok. Kalau kamu mudah tersugesti, nanti sama dengan lainnya itu. Karena apa? Melihat benda goib itu sebenarnya cuma sugesti. Mainnya main sugesti mereka. Tempat angker, dibukakan mata batin, gini nanti kamu melihat ini. Sugesti itu mas, mainnya. Nggak ada. Itu mainnya alam bawah sadar. Makanya saya itu tidak pernah, kalau ada orang minta, Kang buka mata, tidak bisa. Kang nerawang tidak bisa. Karena apa? Ya saya tidak mau. Nanti sugesti saya kalau masuk ke orang itu bahaya juga. Sama aja saya itu menjerumuskan banyak orang. Kita yang real-real aja lah. Jadi spiritual itu yang real-real, yang ada gunanya untuk hidup kita. Zaman pegangnya di situ. Sugesti pernapasan. Meditasi itu untuk pencernaan. Mencerna. Nah, sugesti itu adalah ucapan kita, perintah kita kepada seorang, itu namanya sugesti. Contoh, sampean, lihat live-nya Kang Tro loh, orangnya ini gini, jadi sugesti orang. Akhirnya orang itu melihat live saya, sama, itu sugesti. Kalau kena sugestinya dia nanti lihat live saya. Makanya itu kunci. Nah, pernapasan itu sendiri berguna untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Kalau meditasi untuk meningkatkan apa? Kajian diri kita, agar kita itu mudah mencerna masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, sehingga kita menemukan titik temu atau jalan keluar dari setiap masalah kita itu melaluinya meditasi. Kalau kesadaran diri itu lebih cepat ke olah nafas, itu lebih cepat ke kesadaran dirinya. Makanya kita harus pahamnya di situ. Pernapasan dibarengi dengan sugesti, maka sampean bisa sebenarnya melakukan keilmuan apapun bisa. Kebal itu olah nafas dan sugesti. Pengisian, ngisi benda-benda pusaka itu, jimat-jimat itu, pakai olah nafas dan sugesti. Pakai rumah, pakai sugesti. Menyembuhkan orang kena santet, pakai olah nafas dan sugesti. Sama. Kuncinya di situ semua. Makanya pelajari benar. Kenapa saya sering menyarankan lakukan pernapasan 4 titik setidaknya sehari sekali, agar apa? Memperkuat power jenengan, memperkuat kebatinan jenengan, memperkuat rasa jenengan, memperkuat daya pikir panjenengan, memperkuat kesadaran diri panjenengan. Banyak itu. Sehingga kita tidak mudah terbawa dan terombang-ambing oleh sugesti-sugesti dari yang lainnya. Semuanya sudah hadir, diberi kesehatan, kelancaran, kemakmuran. Yang punya masalah cepat selesai, yang bermasalah ya cepat dapat solusi. Semua diberkahi oleh Tuhan dan alam semesta. Saya hanya bisa berdoa. Cara saya berdoa ya seperti itu.
Siapa tahu jadi sabdo buat panjenengan semuanya, bisa merubah mindset panjenengan, bisa merubah mental panjenengan, bisa meningkatkan kesadaran diri panjenengan. Kita tidak usah muluk-muluk. Jadi spiritual itu tidak usah muluk-muluk, tidak usah ribet-ribet, tidak perlu kebanyakan mantra. Kalau spiritual pakai mantra itu masih mengandalkan sugesti mantra. Nanti kalau tidak punya mantra tidak sakti. Mantra itu penambah sugesti pada diri kita. Sebenarnya ya tidak ada sakti-saktinya. Mantra itu tidak membuat orang sakti, tapi menambah sugesti diri, lebih percaya diri. Itu namanya mantra. Makanya banyak keilmuan yang bisa sampai dapat dari ilmu nafas dan sugesti. Nah, untuk memperkuat sugesti ini, makanya sampai sering-seringlah melakukan pernapasan. Karena pernapasan itu akan membuahkan power pada diri panjenengan. Energi panjenengan itu jadi luar biasa. Jadi setiap ucapan jenengan apabila memiliki energi itu akan mudah dipercaya orang. Jadi saat sampai mensugesti orang itu cepat tangkap. Simpel sebenarnya. Jadi susah itu karena banyak teori. Banyak yang dicari. Coba didalami satu ilmu aja. Benar-benar paham, itu akan membuka semua ilmu. Kalau sampai paham satu ilmu, sampai cermati, sampai pahami, sampai tahu tekniknya, nanti yang lain itu akan terbuka dengan sendirinya. Ilmu-ilmu yang lain itu. Semua ilmu kesaktian itu ada tata caranya. Semua ilmu itu ada caranya. Pasti ada penjelasannya. Keajaiban aja ada caranya, ada penjelasannya. Jadi tidak ada di dunia ini sesuatu yang kebetulan, itu tidak ada. Tidak ada. Sampai hidup itu tidak kebetulan. Sudah dirancang. Oleh siapa? Orang tua jenengan. Difikirkan masak-masak. Nanti tujuannya apa, punya anak. Terus dibikin, susah payah. Lahir yo, dibesarkan dengan susah payah. Bukan sebuah kebetulan. Makanya hargai orang tua kita. Jadi saya sendiri juga minta maaf apabila selama ini mungkin kata-kata saya itu banyak yang menyinggung panjenengan semuanya. Ya karena saya ingin belak-belakan saja. Agar apa? Tidak membingungkan banyak orang. Kita kalau memberi penjelasan tapi masih disembunyikan, yang bingung itu yang mendengarkan. Kita tahu sebenarnya. Orang lain bingung. Ini gimana? Ini gimana? Karena apa? Tidak jelas. Gitu. Makanya saya pengen jenengan itu jelas, paham. Nggak perlu pinter, nggak perlu sakti. Kalau sampean itu paham itu sudah luar biasa kalau bagi saya. Yang penting paham dulu. Masalah sakti itu urusannya nanti. Orang sakti itu yang bilang sakti itu bukan orangnya, tapi orang lain. Kalau kita sendiri mendeklarasikan, saya sakti berarti sampean belum sakti. Saya pintar berarti belum pintar. Saya baik berarti belum baik. Tetapi di saat orang lain yang menilai jenengan, itulah nilai yang sebenarnya. Karena orang itu tidak bisa menilai dirinya sendiri. Yang bisa menilai kita itu orang lain. Tugas kita, kewajiban kita hanya
selalu merubah diri kita. Tidak perlu baik, setidaknya kita sudah berusaha untuk bertata krama yang baik. Itu sudah nanti akan menuntun panjenengan ke masa depan yang luar biasa. Satu langkah salah, 99 langkah kan salah terus. Makanya jenengan berlatihlah sering-sering memerintah orang, mensugesti orang lewat ucapan panjenengan, sugesti yang masuk akal, yang bisa dicerna pikiran orang lain, itu akan lebih cepat masuk. Dan selalu lakukan olah nafas di 4 titik dalam tubuh jenengan. Di saat ilmu nafas nanti ketemu sugesti yang klik, maka sampean akan bisa merasakan sendiri dampak dalam hidup panjenengan. Contoh, doa sampean mudah terkabul. Sampean memiliki sabdo, setiap apa yang sampean sampaikan terjadi. Itu juga ada penjelasannya, bukan sekti. Orang yang ngomong sekti itu karena nggak tahu caranya. Kalau tahu caranya, ya udah ada yang sekti. Maka kita itu udah ada yang sekti, yang paling pintar, udah ada, semua itu sama. Karena sampean belum tahu, saya sudah tahu, gitu aja. Bukan troki ya sekti-sekti, sama dengan sampean. Kita semua itu sama, manusia itu sama, punya akal pikir, makan yo nasi. Napas ya pakai angin, sama. Yang membedakan adalah kualitas kita itu dari apa? Pengetahuan kita, keyakinan kita, itu membedakan kita. Kalau manusianya sama. Manusia dan hewan sama, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Yang membedakan akal pikirnya. Kalau rasa semua sama. Hewan itu juga punya rasa, kita punya rasa gitu. Jadi renungi diri sampean, kaji diri sampean. Jadi di situ sampean akan menemukan tujuan apa sebenarnya sampean cari dalam hidup sampean. Kalau sekarang posisi sampean tidak enak, yo bangkitlah untuk menuju yang enak. Kalau nggak enak sudah bahagia, yuk teruskan ketidakenakan jenengan gitu. Jadi sampean harus seperti itu. Kalau susah sudah sampean terima, yuk jangan ngeluh, nikmati kesusahanmu. Kalau sampean susah, pengennya bangkit, yuk bangkit lah. Motivasi dirimu. Jangan tiap hari ngeluh aja. Kita punya akal pikir kok. Yang dinilai orang itu adalah karyamu, bukan omonganmu saja. Karyamu itu bagaimana? Apa yang bisa kamu lakukan dalam hidup? Kalau cuma omong saja nanti rasan-rasan. Omong kosong. Jadi jadilah dirimu sendiri, yakinlah pada dirimu sendiri, percaya dengan dirimu sendiri, bangkitkan kembali motivasi dalam hidupmu. Di saat posisimu sekarang sudah tidak enak, bangkit. Kalau kamu sudah nyaman di kondisi sekarang, teruskan. Dan selalu berpikir positif ke masa depan. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut, karena dalam hidup itu tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang mau kita takutkan? Orang hidup pasti mati, orang hidup pasti sakit, orang hidup pasti lapar, orang punya pasti kehilangan. Semua sudah ada kumalamnya. Latih terus pernapasan jenengan, latih terus sugesti jenengan,
berkatalah yang bijak, walaupun halus sugesti jenengan, tetapi di saat punya power itu akan bisa mempengaruhi orang banyak. Ilmu nafas dibarengi sugesti, kekuatannya luar biasa. Bisa merubah hidup orang lain, bisa merubah nilai pada diri panjenengan sendiri-sendiri. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Semua sehat, tambah lancar, tambah makmur, tambah sukses, tambah luas rezekinya, diberi keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia sampai di penghujung usia kita atau akhirat. Dari saya terima kasih. Salam rahayu semuanya.